Jadi ceritanya, pada tahun 2007 kemarin, ada satu kasus di Jepang yang sangat menghebohkan masyarakat Jepang. Kasus ini sempat menjadi viral karena sang pelaku itu melakukan operasi berkali-kali supaya bisa mengubah wajahnya. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak tertangkap oleh polisi. Yang lebih anehnya lagi adalah sang pelaku sempat disembah-sembah karena pelaku dianggap good looking oleh netizen Jepang. Bahkan juga ya cerita mengenai kasus ini pernah diabadikan dalam bentuk buku dan juga film. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan Maret tahun 2007, ada sekolah swasta berbasis bahasa Inggris di Jepang yang bernama Nova. Pada saat itu, guru-guru dan juga staf di sekolah Nova ini pada disibukkan dengan laporan yang isinya adalah ada satu guru yang dikabarkan tidak mengajar selama 2 hari berturut-turut. Gurunya ini bernama Lindsay Hawker. Lindsay diketahui adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun yang pergi ke Jepang untuk mengajar. Dari informasi yang gue dapat, dia ketika masih kuliah di Amerika Serikat ya, merupakan mahasiswi yang lulus dengan nilai yang baik. Begitu dia lulus kuliah, dia memutuskan untuk bekerja di Jepang sebagai guru atau pengajar bahasa Inggris. Jadilah pada bulan Oktober tahun 2016, Lindsay bekerja di sekolah swasta berbasis bahasa Inggris bernama Nova. Di Jepang, Lindsay itu tinggal di satu apartemen gitu bareng 2 orang temannya. Nah, kehidupan Lindsay ketika tinggal di Jepang ini bisa dibilang agak-agak bebas. Dikabarkan ya, Lindsay itu cepat akrab dengan masyarakat Jepang dan juga cepat nyambung dengan kebudayaan Jepang. Kedua temannya Lindsay ini menggambarkan Lindsay sebagai orang yang asik, baik dengan siapa aja, jadinya kayak gampang lah berbaur. Kehidupan Lindsay sebagai pengajar dan juga sosialita di Jepang itu semuanya berjalan dengan mulus. Selama 6 bulan tuh dia asik banget lah hidup di Jepang, beraktivitas seperti normal. Lalu pada tanggal 25 dan 26 Maret tahun 2007, Lindsay yang seharusnya masuk ke sekolah untuk mengajar dikabarkan tidak masuk. Pihak sekolah lalu menghubungi kedua temannya Lindsay kayak menanyakan kabarnya Lindsay. Kedua temannya ini nggak tahu tuh kemana perginya Lindsay. Emang sih dia suka keliburan, suka menikmati kehidupan di Jepang, tapi nggak biasanya dia tuh bolos kerja. Di satu sisi, di waktu yang sama, orang tuanya Lindsay yang ada di Amerika juga menghubungi 2 temannya Lindsay. Orang tuanya Lindsay ini kayak bertanya-tanya, kayak, ini Lindsay kemana ya? Kok udah beberapa hari nggak ada kabarnya? Dari sini, kedua temannya Lindsay dan juga pihak sekolah itu punya feeling yang gak enak. Mereka semua pada akhirnya melaporkan ke kepolisian Jepang, membuat laporan bahwa Lindsay ini mendadak hilang tanpa jejak. Pada momen ini ya, orang tuanya Lindsay ini langsung tuh terbang menuju Jepang. Pihak sekolah, 2 orang temannya dan juga keluarganya Lindsay, orang tuanya ya, ngumpul semua tuh di kantor polisi meminta kepolisian Jepang untuk mencari tahu keberadaan Lindsay. Kepolisian Jepang lalu mengumpulkan seluruh petunjuk, saksi dan bukti-bukti mengenai di mana keberadaannya Lindsay. Setelah petunjuk, saksi, bukti-bukti ini disusun sedemikian rupa, muncullah sebuah kenyataan yang mengerikan. Inilah yang sebenarnya terjadi dengan Lindsay. Jadi pada tanggal 20 Maret tahun 2007, sekitaran 5 atau 6 hari sebelum Lindsay dilaporkan menghilang, pada malam itu Lindsay dikabarkan sedang pulang naik kereta komuter lain menuju apartemennya. Diketahui ya, Lindsay pada malam itu baru aja hangout di sebuah bar yang bernama Hippie Dipidu. Pas Lindsay sampai di stasiun tujuannya, ada satu orang laki-laki Jepang yang menghampiri Lindsay. Untuk sementara ini, gua namain laki-laki ini dengan sebutan Fulan. Fulan pada saat itu menghampiri Lindsay dan bilang bahwa Fulan ini adalah salah satu muridnya Lindsay. Lindsay ini agak heran karena dia tahu persis bahwa tidak ada muridnya dia yang bernama Fulan. Lindsay juga hafal betul nama-nama dan perawakan dari murid-muridnya Lindsay. Lindsay pada momen itu kayak, maaf nih, gue gak kenal lo, kayaknya lo salah orang deh. Setelah itu ya, Lindsay permisi dan melanjutkan perjalanannya menuju apartemennya menggunakan sepeda. Pas Lindsay lagi OTW menuju apartemennya menggunakan sepeda, tiba-tiba dari sampingnya Lindsay muncul lagi si Fulan. Lindsay ini kaget dong, langsung rem sepedanya. Dia makin heran ke Fulan, kayak, lo lari ngejar gue yang lagi naik sepeda. Kayak, ada apa ya? Fulan malah balik nanya ke Lindsay, lo yakin beneran gak kenal sama gua? Pas ini Lindsay yang lagi keanehan ya, dengan tegas itu bilang,
Beneran, gua nggak kenal sama lu. Pas itu Fulan terdiam dan raut ekspresi wajahnya berubah. Fulan lalu bilang ke Lindsay, dia kayak menjelaskan bahwa alasan Fulan mengejar-ngejar Lindsay adalah Fulan itu pengen banget ke luar negeri. Fulan bilang bahwa dia lagi membutuhkan orang untuk mengajarkan dia bahasa Inggris. Setelah itu Fulan nanya ke Lindsay, kira-kira lu punya air minum nggak? Gua haus nih abis ngejar lo. Di momen ini Lindsay ngerasa aneh dengan keberadaan Fulan. Gimana nggak aneh ya, si Fulan ini lari ngejar Lindsay yang lagi naik sepeda, terus minta diajarin bahasa Inggris, terus juga sekarang malah minta minum. Cuman Lindsay berprasangka baik kepada Fulan. Lindsay berpikiran, bisa jadi ini Fulan adalah orang baik yang agak eksentrik, agak sulit bersosialisasi. Jadi agak aneh lah. Ya udah deh, Lindsay lalu mengajak Fulan jalan menuju apartemennya Lindsay. Lindsay berpikiran bahwa aman-aman aja, toh sekarang di apartemennya Lindsay itu ada 2 orang temannya. Begitu Lindsay dan juga Fulan tiba di apartemennya Lindsay, mereka berdua ngobrol tuh mengenai kehidupan dan juga materi bahasa Inggris. Sambil ngobrol ya, Fulan ini kayak menggambar gitu di sebuah kertas. Gambarnya ini isinya adalah sketsa wajahnya Lindsay, nomor telepon dan juga alamat emailnya Fulan. Sampai saat ini diketahui bahwa nama asli dari Fulan adalah Tatsuya Ichihashi. Sekiranya malam udah mulai larut, Tatsuya pamit tuh dan pulang begitu aja. Berdasarkan info yang didapat dari 2 orang temannya Lindsay ya, untuk beberapa hari ke depan, Lindsay dan Tatsuya itu kontak-kontakan. Dikabarkan Lindsay setuju untuk ketemuan lagi dengan Tatsuya di sebuah kafe untuk memberikan les privat bahasa Inggris. Kedua temannya Lindsay ini agak tidak setuju dengan keputusannya Lindsay karena menurut mereka Tatsuya ini orangnya agak freak. Ada yang salah deh sama orang ini, mendingan nggak usah lah. Walaupun begitu, Lindsay bilang ke kedua temannya kayak, lo berprasangka buruk terus lo, tenang aja, aman kok. Lagian gue ketemuan di tempat umum kok, di kafe. Ya udah deh, pada tanggal 24 Maret tahun 2007, Lindsay berpamitan dengan kedua temannya untuk ketemuan dengan Tatsuya. Mereka berdua janjian ketemuan di sebuah kafe. Begitu mereka berdua ketemuan, Lindsay langsung mengajarkan les privat bahasa Inggris ke Tatsuya. Mereka menghabiskan waktu di kafe itu kurang lebih selama 50 menit. Pas di sela-sela sesi privat ya, Lindsay diketahui sempat mengirim pesan ke kedua temannya melalui Facebook Messenger. Pesannya Lindsay ini adalah love you lots. Tidak usah khawatir dengan pria yang mengejar gue pulang. Dia cuman crazy Japan. Miss you. XXX. Sekiranya sesi les privat ini udah selesai, mereka berdua keluar tuh dari kafe. Pas di pintu kafe, Tatsuya bilang ke Lindsay bahwa uang bayaran untuk les privat bahasa Inggrisnya itu ketinggalan di apartemennya Tatsuya. Tatsuya lalu bilang ke Lindsay, you know what? Gimana kalau kita mampir dulu ke apartemen gua buat ngambil duit? Lindsay ini kayak aneh nih. Tapi kayak ya udahlah ya. Toh apartemennya dekat kok, cuman 5 menit doang kalau naik taksi. Dari cuplikan CCTV yang ada di kafe, pas mereka berdua lagi nungguin taksi, Lindsay terlihat kayak gak nyaman gitu dengan Tatsuya. Dia kayak megangin rambutnya sambil menjaga jarak dengan Tatsuya. Cuman entah kenapa ya, Lindsay mau-mau aja tuh mampir ke apartemennya Tatsuya. Mereka berdua pun naik taksi dan pergi dah tuh menuju ke apartemennya Tatsuya. Begitu mereka sampai di depan apartemennya Tatsuya, Lindsay bilang ke supir taksi, "Pak, tunggu di sini sebentar ya. Ini cuman mampir bentaran doang." Supir taksi mengiyakan permintaan Lindsay dan ya udah deh, Lindsay dan juga Tatsuya itu masuk ke apartemennya Tatsuya. Supir taksinya ini stay tuh nungguin Lindsay. Cuman entah kenapa ya, ini kok jadi lama nunggunya. Karena tidak sabaran nunggu, supir taksinya ini pergi. Gitu aja. Balik lagi ya ke pihak kepolisian Jepang. Pada titik ini, pihak kepolisian Jepang dan kita semua tahu bahwa orang terakhir yang ketemuan dengan Lindsay adalah Tatsuya. Tempat terakhir di mana Lindsay berada diketahui juga adalah apartemennya Tatsuya. Ya udah deh, pada tanggal 26 Maret tahun 2007, tepatnya pada jam setengah 6 sore, 2 petugas polisi pergi menuju ke apartemennya Tatsuya. Unit apartemennya kebetulan ada di lantai 4 dan menurut kesaksian 2 petugas polisi, mereka bisa melihat ada semacam cahaya gitu dari dalam kamar apartemennya Tatsuya. 2 petugas ini menduga kuat bahwa di dalam apartemennya Tatsuya ini emang lagi ada orangnya nih. Walaupun begitu, 2 polisi ini itu tidak boleh langsung masuk ke dalam apartemennya Tatsuya atau bahkan ngetok
pintu aja itu nggak boleh. Mereka begini karena dalam peraturan kepolisian Jepang, polisi itu tidak boleh masuk atau bahkan mengetuk pintu seseorang kalau tidak mempunyai surat izin menggeledah. Surat izin menggeledahnya ini juga tidak mudah dan tidak bisa sembarangan dibuat karena membutuhkan alasan dan bukti yang sangat konkret. Ya udah deh, dua polisi ini meminta backup ke markas polisi dan diem aja berdiri di depan pintu menunggu instruksi selanjutnya. Lalu sekitaran jam 7 malam, 7 kepolisian Jepang bersenjatakan lengkap seperti tim SWAT itu udah tiba di depan bangunan apartemen Tatsuya. Mereka mengirimkan unit bersenjatakan lengkap karena mereka mendapati intel bahwa Tatsuya diketahui sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Begitu 7 kepolisian lengkap ini udah selesai briefingnya, udah siap mendobrak masuk ke kamarnya Tatsuya, mereka langsung naik tuh ke lantai 4. Di saat yang bersamaan, dua polisi yang lagi berdiri aja di depan pintu kamarnya apartemen Tatsuya ini tiba-tiba mendadak kaget karena tiba-tiba Tatsuya langsung mendobrak pintu kamarnya dan berlari menuju tangga darurat. Salah satu polisi ada yang sempat refleks tuh memegang Tatsuya, cuman Tatsuya dengan lincahnya kayak menepis tangan polisi dan langsung lari. Dua polisi ini langsung mengejar Tatsuya yang sedang lari menuju tangga darurat. Terjadilah kejar-kejaran antara dua orang polisi dan juga Tatsuya. Sayangnya Tatsuya itu berhasil meloloskan diri dari dua orang polisi karena Tatsuya diketahui nggak cuman berlari aja tapi juga melompat-lompat kayak parkour gitu pas lagi di tangga darurat. Alhasil Tatsuya itu lebih cepat tuh sampai ke lantai dasar dan langsung berlari menuju keluar apartemen. Di saat yang bersamaan, 7 polisi yang bersenjatakan lengkap ini sampai tuh ke kamarnya Tatsuya. Cuman Tatsuya nggak tahu tuh udah kabur entah kemana. Yang tersisa sekarang adalah kamarnya Tatsuya. Pas 7 polisi bersenjatakan lengkap masuk ke kamar apartemennya Tatsuya, mereka notice ada satu hal aneh. Pas itu mereka semua melihat bahwa di balkon kamarnya Tatsuya itu ada sebuah bathtub. Ini aneh karena kok ada bathtub di balkon. Mereka pun mendekati bathtub ini dan ternyata bathtubnya ini terisi penuh dengan tanah hitam. Dan dari dalam tanah hitam itu ada sepotong tangan manusia mencuat keluar. Singkat cerita ya, tim olah TKP ini tiba di apartemennya Tatsuya. Pas itu tim olah TKP menggali tanah yang terisi penuh di bathtub. Ternyata di dalam bathtubnya ini itu terkubur jenazahnya Lindsay. Lindsay ditemukan telanjang sudah meninggal dengan kondisi yang sangat brutal. Dari hasil olah TKP dan juga pemeriksaan jenazahnya Lindsay, di sekujur wajahnya Lindsay itu ditemukan banyak sekali luka memar dan juga luka bekas pukulan. Gua nggak bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi jenazahnya Lindsay karena bener-bener brutal banget. Cuman kalau gua boleh kasih info singkat ya, Lindsay diduga besar dipukulin dan dicekik sampai meninggal. Begitu udah meninggal, Lindsay lalu dikubur di dalam bathtub menggunakan tanah hitam atau pupuk kompos. Dari sini juga setelah investigasi lebih lanjut, Tatsuya yang berhasil kabur ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Lindsay. Pada titik ini, kepolisian, keluarga, dan kita semua tahu bahwa Lindsay itu menghilang ternyata dibunuh oleh Tatsuya. Tatsuya pada saat mau ditangkap itu malah berhasil kabur. Alhasil, kepolisian Jepang menjadikan Tatsuya sebagai buronan. Polisian Jepang juga menggali lebih dalam lagi mengenai kehidupan dan juga identitas Tatsuya. Tatsuya pada saat dia menjadi buron itu merupakan seorang pria yang berumur 28 tahun. Dia lahir di keluarga yang cukup berprivilege. Ayahnya Tatsuya diketahui adalah seorang dokter dan juga direktur di sebuah rumah sakit. Ibunya Tatsuya juga diketahui adalah seorang dokter gigi. So bisa dibilang Tatsuya ini lahir di keluarga yang cukup tajir. Saking tajirnya, orang tuanya Tatsuya itu membelikan sebuah apartemen dengan 3 kamar tidur di kawasan yang elit untuk Tatsuya. Walaupun Tatsuya ini lahir di keluarga yang terbilang cukup sukses orang tuanya ya, dia tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk melanjutkan hidup, untuk menjalani hidupnya. Dikabarkan setelah Tatsuya lulus kuliah di tahun 2005, dia tidak mau bekerja. Dia lebih memilih hidup mengurung diri di kamar apartemennya sambil nontonin anime atau baca manga. Biasanya orang-orang Jepang menyebut orang-orang seperti Tatsuya dengan sebutan hikikomori. Dari info yang gue dapat ya, walaupun Tatsuya orangnya penyendiri, dia memiliki obsesi terhadap kesehatan fisik. Dia diketahui sering banget tuh bolak-balik nge-gym dan juga rajin bersepeda 25 km sehari. Dikarenakan hal ini, bisa jadi Tatsuya pada saat kejar-kejaran dengan polisi tadi ya, dia bisa tuh lari, parkour, dan berhasil kabur karena fisiknya itu emang beneran sudah terlatih. Walaupun begitu, walaupun ada sisi positifnya dari Tatsuya karena dia rajin olahraga ya, Tatsuya itu memiliki track record sebagai kriminal. Diketahui 2
2 tahun sebelum kasus pembunuhannya Lindsay, Tatsuya sempat masuk penjara karena melakukan penyerangan dan perampokan terhadap seorang wanita. Dia sempat dipenjara selama beberapa minggu, cuman keluar lagi dari penjara karena orang tuanya Tatsuya itu berhasil tuh menghapus kasusnya Tatsuya. Setelah itu, ketika Tatsuya masih kuliah, dia sering diberikan peringatan oleh pihak universitas karena dia sering dilaporkan menstalking mahasiswi. Bisa dibilang ya, Tatsuya itu emang punya obsesi yang tidak sehat terhadap wanita, dan bibit-bibit kriminalnya itu udah kelihatan jelas sejak dia masih kuliah. Pada tahap ini, Tatsuya itu kan berhasil kabur ya dari penggeledahan polisi. Dia kan sekarang akhirnya dari tersangka terus ditetapkan lagi menjadi buronan. Nah, karena dia menjadi buronan, di setiap sudut-sudut kota di Jepang, poster mukanya Tatsuya itu dipasang. Dari info yang gue dapat, ada sekitar 30.000 poster mukanya Tatsuya didistribusikan. Posternya ini digambarkan foto Tatsuya menggunakan kumis, kacamata, bahkan juga Tatsuya versi wanita. Selain itu, ada hadiah sekitaran 10 juta yen buat siapa aja yang bisa memberikan informasi keberadaan atau menangkap Tatsuya. Rumah orang tuanya Tatsuya juga dijaga ketat oleh polisi. Jaga-jaga nih kalau Tatsuya itu pulang ke rumah orang tuanya. Walaupun sudah dilakukan pencarian selama hampir 2 tahun, Tatsuya masih belum juga ditangkap. Ada semacam dugaan kuat bahwa Tatsuya bisa jadi udah kabur tuh ke luar negeri menghilangkan jejaknya, atau malah mati bunuh diri karena penyesalan. Ada juga dugaan bahwa Tatsuya itu tidak bisa ditemukan karena orang tuanya Tatsuya yang menyembunyikan Tatsuya. Dugaan ini muncul karena selama 2 tahun terakhir orang tuanya Tatsuya lebih memilih untuk diam dan tidak berkomentar mengenai kasusnya Tatsuya. Walaupun begitu, dugaan ini itu ditepis karena semenjak kasusnya dimulai, sebenarnya orang tuanya Tatsuya itu kooperatif untuk mengikuti proses investigasi. Cuman mereka lebih memilih untuk diam aja, tidak memberikan komentar kepada publik. Namun, karena keresahan publik semakin lama semakin membesar, orang tuanya Tatsuya pada akhirnya bersedia tuh untuk memberikan statement kepada publik. Pada saat itu, orang tuanya Tatsuya berpesan, "Ayah dan ibu memutuskan untuk berbicara. Walaupun kita tahu kamu tidak akan menyukai ini, kita berdua meminta kamu untuk menyerahkan diri ke polisi." Di satu sisi lain, selama 2 tahun terakhir, muncul juga fenomena yang aneh. Fenomena aneh ini adalah beberapa netizen Jepang itu malah mengidolakan Tatsuya. Beberapa netizen Jepang itu menganggap Tatsuya sebagai buronan paling tampan dan populer di Jepang. Dia bahkan dianggap sebagai pahlawan dan juga mendapatkan julukan sebagai Lord Tatsuya. Muncul juga beberapa blog dan forum yang mendedikasikan komunitasnya untuk memuja-muja Tatsuya. Lalu pada tanggal 10 November tahun 2009, Tatsuya menjadi headline berita nasional. Kali ini headline-nya adalah Tatsuya berhasil ditangkap. Tapi ada yang aneh nih. Wajahnya Tatsuya pada saat ditangkap itu berbeda ketika pada saat dia menjadi buron. Di kantor polisi pada saat proses interogasi, Tatsuya menceritakan semua yang dia lakukan pada saat menjadi buron. Jadi pada saat dia berhasil lari dari kejaran polisi, berhasil kabur ya, Tatsuya berkeliaran aja tuh di sekitaran Tokyo menjadi gelandangan. Dia mempunyai rencana untuk kabur ke luar negeri, tapi dia mengalami kesulitan karena dia tidak megang uang dan juga tidak memiliki paspor. Ditambah lagi ya, poster buronannya itu ditempel di semua tempat. Kemanapun dia pergi, pasti ada aja tuh poster buronan yang gambarnya tuh mukanya dia. Nah, supaya masyarakat Jepang tidak mengenali dia, Tatsuya memutuskan untuk selalu menutup wajahnya dengan masker. Seperti yang lo tahu ya, jauh sebelum adanya COVID, masyarakat Jepang itu emang udah rajin memakai masker. Jadi buat masyarakat Jepang, memakai masker itu udah udah menjadi dianggap normal, udah jadi kebiasaan turun-temurun, udah jadi hal yang mereka lakukan dari dulu. Selain memakai masker, Tatsuya diketahui juga menggunakan kacamata, topi, dan juga menggondrongkan rambutnya untuk penyamaran. Untuk beberapa minggu ke depan, Tatsuya menjadi gelandangan, tidur di jalan, makan makanan sisaan, dan berbaur dengan gelandangan lainnya. Pas lagi berbaur dengan gelandangan, dia sadar bahwa kasusnya dia ya, itu ternyata semakin besar. Semakin banyak tuh poster buronan yang berisi mukanya, dan semakin banyak juga polisi yang mencari keberadaan dia. Di sini Tatsuya berpikir, oh, gue mesti ngubah wajah gue nih supaya tidak dikenali oleh masyarakat dan juga kepolisian Jepang. Dia pun memutuskan untuk mengoperasi wajahnya sendiri. Pada malam itu ya, Tatsuya pergi ke kamar mandi umum. Di sana dia mengeluarkan cutter lalu memotong tai lalat yang ada di pipinya. Selain itu, dia menggunting nih bibirnya dia supaya bibirnya itu menjadi lebih tipis. Gak cuman itu ya, dia lalu menusukkan hidungnya dengan jarum dan memasukkan benang ke dalam
batang hidungnya supaya hidungnya ini ya itu terlihat lebih mancung. Semua ini Tatsuya lakukan supaya wajahnya tuh berubah dan gak dikenalin. Setelah wajahnya sembuh dari operasi yang dia lakukan sendiri, Tatsuya lalu pergi naik kereta dan jalan kaki tuh menuju ke wilayah selatan Jepang. Selama dia berpergian, dia selalu aja parno. Dia takut kalau pas lagi jalan kaki atau naik kereta ada orang yang mengenali dirinya. Secara dia adalah buronan satu negara. Ya udah deh, supaya dia bisa membuat wajahnya ini menjadi beda dengan poster buronan dan tidak dikenali sama sekali, dia membutuhkan bantuan profesional. Bantuan profesional ini tentu saja adalah klinik yang menyediakan jasa operasi plastik. Nah, operasi plastik itu kan membutuhkan duit yang cukup banyak ya. Mau nggak mau, Tatsuya mesti bekerja untuk mencari duit. Untuk bekerja, Tatsuya mesti mempunyai kartu identitas. Sedangkan Tatsuya kan buronan, yang kalau identitasnya ketahuan, dia bakalan ditangkap. Pada saat itu ya, entah gimana ceritanya, Tatsuya itu mendapatkan identitas baru dan juga nama baru. Dari ceritanya, dia mendapatkan identitas baru itu bekas dari orang random yang udah meninggal. Jadi ada KTP yang tergeletak gitu, yang orangnya kebetulan udah meninggal, dia ambil, ya udah dia pakai itu buat daftar kerja. Alhasil dengan menggunakan kartu identitas baru yang palsu ini, dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Nah, selama beberapa bulan ke depan, dia kerja sebagai kuli bangunan, kerja serabutan, pokoknya apa aja dia kerjain asal ada duitnya. Duitnya ini dia tabung dengan tujuan untuk operasi plastik. Dia juga selalu pindah-pindah tempat tinggal dan juga selalu pindah kerjaan. Dia juga sebisa mungkin menghindari acara kumpul-kumpul. Nah, biasanya kan ya kuli bangunan sehabis kerja atau sehabis selesai mengerjakan proyek, ada semacam perayaan kecil-kecilan gitu. Makan-makan, minum-minum atau ngumpul-ngumpul lah. Nah, di setiap acara ngumpul pastinya ada acara foto-foto bareng. Tiap kali teman-teman kerjanya itu ngajak foto bareng semuanya ya, Tatsuya itu selalu ngumpet di belakang. Jadinya penampakan dirinya itu tidak tertangkap tuh oleh kamera. Tatsuya juga jarang bersosialisasi dengan teman kerjanya. Teman kerjanya juga ya terima aja dengan kelakuan Tatsuya yang emang agak aneh, kayak, "Oh, lo agak aneh sih." Ya udah, lo emang aneh sih. Ya udahlah, bodo amat. Sekiranya uang hasil kerjanya ini udah kekumpul cukup banyak, Tatsuya langsung pergi ke klinik dan meminta untuk dilakukan operasi plastik. Begitu terus aja kehidupannya dia. Kerja nabung oplas, kerja nabung oplas, kerja nabung oplas. Tatsuya bercerita bahwa ada 3 kali operasi yang dia lakukan. Yang pertama adalah ngebuat hidungnya tuh lebih mancung lagi. Yang kedua adalah kelopak matanya tuh, wah gua nggak tahu diapain, nggak paham lah gua. Lalu yang ketiga adalah memasang implan di pipinya. Nah, masalahnya adalah setiap kali Tatsuya meminta operasi plastik di klinik, pastinya pihak klinik itu melakukan sesi foto. Sesi fotonya tuh kayak sesi foto sebelum dan sesudah. Tatsuya kegocek di sini karena prosedur operasi plastik ya emang harus melakukan sesi foto sebelum dan sesudah. Pas sesi foto ini ada satu suster yang familiar dengan wajahnya Tatsuya. Si suster ini kayak, wajah pasiennya kok mirip dengan buronan yang ada di TV ya? Karena rasa kecurigaannya semakin lama semakin membesar, si suster menghubungi polisi dan mengirimkan banyak foto tuh, yang fotonya sebelum dan sesudahnya Tatsuya. Pihak kepolisian yang mendapati info dan juga wajah baru Tatsuya langsung menyebarkan wajah baru Tatsuya ke seluruh media massa. Di lain tempat, pada saat Tatsuya sedang beristirahat, dia melihat bahwa wajah barunya ini yang udah dioperasi ternyata sudah dikenali polisi dan sudah tersebar di media massa. Pas itu Tatsuya tahu karena dia lagi nonton TV. Pas lagi nonton TV ini dia berasa sakit hati gitu, kayak anjir, gue udah susah payah kerja, udah susah payah nih nabung buat operasi plastik, udah kabur mati-matian. Tapi ujung-ujungnya malah dikenalin juga, ketahuan juga. Ya udah deh, Tatsuya langsung membeli kumis palsu, jenggot palsu, dan juga rambut palsu gitu supaya wajahnya berubah lagi, supaya nggak dikenalin lagi. Dia pun packing barang-barangnya dan kabur dari tempat istirahatnya. Lalu pada tanggal 10 November tahun 2009, Tatsuya berencana untuk pindah ke Okinawa. Pada saat itu dia lagi nunggu kapal feri di pelabuhan. Nah, salah satu orang yang ada di pelabuhan ini kayak ngeliatin Tatsuya, kayak orang random gitu yang memperhatikan banget nih. Kayaknya kenal deh. Siapa ya? Nah, orang random ini langsung melaporkan ke polisi yang berjaga di pelabuhan dan gak lama Tatsuya pada akhirnya langsung ditangkap. Lalu pada tanggal 2 Desember tahun 2009, pengadilan kasusnya Tatsuya itu dilakukan. Tatsuya didakwa dengan tuduhan pembunuhan, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan atau menelantarkan jenazah. Pada pengadilan ini ya, pengacara Tatsuya mengumumkan bahwa Tatsuya mengakui bahwa emang dia tuh terlibat dalam kematiannya Lindsay.
Tapi Tatsuya tidak ada maksud untuk membunuh Lindsay. Tatsuya memberikan keterangan bahwa dia mencekik Lindsay supaya Lindsay tidak berteriak ketika Tatsuya melecehkan Lindsay. Walaupun begitu, hasil dari pengadilan ini adalah Tatsuya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap Lindsay. Sedikit info ya, pada saat Tatsuya di penjara, dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul Until I Was Arrested. Bukunya ini isinya adalah cerita detail mengenai bagaimana dia bisa kabur dan seluruh kehidupan dia pada saat menjadi buronan. Bukunya juga sempat diangkat menjadi film yang berjudul I Am Ichihashi, The Journal of Murder. Buku dan filmnya ini menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak menghormati Lindsay dan juga keluarganya. So, itu tadi adalah cerita mengenai seorang pria yang operasi plastik berkali-kali demi kabur dari kepolisian Jepang. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Good night.